Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan penutupan berjadwal. Ya, maksudnya adalah kita akan menutup restoran di GrabFood ini dalam jangka waktu tertentu. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena default GrabFood itu bisa menutup hanya maksimum 1 kali 24 jam. Jadi kalau lebih dari itu kita harus melakukan berulang kali. Oleh karena itu, agar tidak menyusahkan kita sendiri, pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh atau misalnya ada alasan tertentu sehingga kita tidak bisa membuka restoran kita ini, kita tidak ingin menjual pada saat jangka waktu tertentu. Nah, kita harus membuat penjadwalan tersebut, bisa 3 hari, bisa seminggu, atau berapa hari pun terserah. Dan kita buat cara membuatnya itulah yang akan saya sharing. Misalnya seperti ini. Nah, karena kalau normal ini ya, normal kan dia dibuka. Misalnya kalau normal kan kita hanya bisa nutup maksimum 24 jam. Jadi kita nggak bisa nutup lebih dari 24 jam. Maksudnya tuh tidak bisa adalah tidak bisa dilakukan sekali saja, tapi harus dilakukan berulang kali setiap 24 jam. Caranya adalah kita masuk ke edit store profile, kita ngedit. Oh, ini saya hapus dulu ya, karena tadi sebelumnya sudah saya bikin. Nah, kita misalnya akan berpergian keluar kota atau memang ingin menutup restoran mungkin seminggu atau lebih. Misalnya kita akan pergi keluar kota. Sebetulnya alasannya ini apapun juga terserah ya. Cuman biar kita tahu bahwa jadwal yang kita bikin ini karena kita pergi. Oke, misalnya kita akan pergi dari tanggal 3 sampai tanggal 24. Kalau kita lakukan ini, terus kita gitu lagi, dia akan kembali lagi. Kalau kita pindah sampai sini, dia akan begitu. Maka, oleh karena itu caranya adalah kita akan menutup dari tanggal 3 sampai tanggal 24. Kita tekan yang lama. Lepas, nah, jadi tekan agak lama, lalu lepas, lalu terbentuklah ada arsiran warna hijau ini ya. Maka sudah terbuat dari tanggal 3 sampai tanggal 24. Dan setiap hari selama jangka waktu tersebut, maka restoran kita tutup total. Namun demikian, seandainya kita punya pegawai, atau jangan pegawai lah, kalau pegawai kan bisa dilakukan oleh pegawai yang memang bekerja sama kita. Tapi kalau kita tutup lama itu kan mengakibatkan restoran kita itu tidak nampak dan dilupakan orang bisa-bisa ya. Oleh karena itu, seandainya ada yang bisa menjaga untuk membuka restoran kita walaupun insidentil, misalnya satu hari itu hanya 2 jam apa 3 jam setiap harinya. Nah, kita juga bisa bikin scheduling walaupun garis besarnya penjadwalannya adalah dari tanggal 3 sampai tanggal 24. Tapi setiap hari di tanggal 3 sampai tanggal 24 mungkin kita bisa buka, atau yang bisa menjaga itu hanya bisa waktu punya 2 jam apa 3 jam. Nah, jadi kita tinggal isi tanggal jam 10 sampai jam 12 dia jaga. Di luar itu restoran akan tutup sampai dengan tanggal 24. Ya. Jadi kita jadwalkan karena kita pergi tanggal 3 sampai tanggal 24 itu tutup. Tapi
pada saat kita mau pergi itu ada rupanya yang bisa membantu kita, walaupun setiap harinya hanya 2 jam aja kita bisa bikin schedule seperti ini. Jadi penjadwalan ini gugur dengan gugur dengan ada penjadwalan pembukaan ini. Di luar itu tetap tutup. Nah, pada saat jatuh tempo 24 November semuanya itu hilang. Ya. Hilang, lalu berlakulah yang reguler ini. Regular opening hours-nya nih ya. Jadi yang ini hanya spesial aja, tertentu aja. Jadi untuk caranya memang banyak yang bertanya kepada saya gimana sih caranya membuat tanggalnya, karena kalau langsung dipijit, ditekan ini dia tidak bisa tercipta seperti ini. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun kalau di GoFood itu tidak sesusah itu gitu loh. Jadi kalau di GoFood itu dia bisa ditutup sementara, tapi juga bisa ditutup permanen. Jadi bisa manual juga dia. Nah, kalau ini dilakukan tutup, seluruh penjadwalan yang ini itu tidak berlaku sampai kita ubah untuk beroperasi normal. Jadi kelebihan dan kekurangan GoFood dan GrabFood berbeda. Kalau GrabFood kita bisa jadwalkan dan terbuka otomatis. Sedangkan di GoFood kita mau tutup dengan jangka waktu kapanpun, asal ini diklik yang tutup ini, dia akan terus tutup. Ininya gugur, operasional normalnya gugur. Nah, jadi kembali kepada masing-masing resto yang mana yang lebih enak. Saya rasa sekian dulu sharing pengetahuan tentang buka tutup resto GrabFood dan GoFood. Terima kasih.